Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Primadia dalam mata kuliah Digital Marketing Foundation. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang Digital Marketing Key Concept atau hal utama dalam digital marketing. Sebenarnya dalam marketing itu hal tersulit yang harus kalian lakukan adalah membujuk pelanggan kalian atau menginfluence pelanggan kalian supaya tertarik dengan produk atau membeli produk kalian. Nah, dalam persuading people atau membujuk pelanggan itu ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah informasi yang dapat kita gunakan untuk membuat strategi dalam membujuk atau menginfluence orang-orang baru untuk membeli produk kita. Sedangkan yang kedua nih, setelah kita tahu nih hal yang pertama atau yang hal mendasarnya adalah informasi dari pelanggan tersebut, sukanya apa, umurnya berapa, gendernya apa, pekerjaannya apa, interestnya kemana. Nah, itu yang akan muncul di kepala kita itu adalah gimana kita bisa mendapatkan informasi tersebut, gimana kita bisa mendapatkan hal yang setelah kita tahu nih hal yang penting untuk cara kita dalam persuading orang, kita jadi punya pikiran untuk gimana caranya kita bisa mendapatkan data tersebut, termasuk umurnya, pekerjaannya, interestnya apa, begitu. Lalu setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita harus berpikir gimana informasi atau data-data tersebut bisa menguntungkan kita sebagai marketer. Dari hal tersebut kita bisa simpulkan bahwa data itu adalah hal yang cukup penting dalam digital marketing strategi. Nah, analyzing data, seorang marketer, terutama digital marketing, harus bisa membaca data atau analyzing data. Analyzing data ini punya keuntungan apa aja nih? Yang pertama, kita bisa nge-review metrik kita bisa membaca petanya. Kemana, berapa Yang pertama adalah mereview metrik atau kita bisa membaca petanya nih. Ini peta kita nih, gimana keadaan penjualannya atau interestnya orang kemana, itu kita bisa lihat dari situ. Lalu yang kedua adalah kita bisa explore area-area yang sebenarnya sebelumnya kita nggak pernah terpikirkan. Contohnya, kita ingin menjual tumbler. Kita punya coffee shop dan kita ingin menjual tumbler. Nah, sasaran kita nih awalnya cuman orang-orang yang eco-friendly gitu, yang datang ke cafe kita dan eco-friendly, dan akhirnya kita tawarin tumbler. Tapi kita bisa nyasar ke pekerja kantoran atau mahasiswa yang suka diskon gitu untuk mampir ke kedai kopi kita pada tanggal-tanggal tertentu karena kita menawarkan diskon gitu. Kalau kita tidak melakukan survei atau kalau kita tidak mendapatkan data bahwa mahasiswa itu juga suka ngopi tapi uangnya terbatas, atau orang kantoran itu juga suka ngopi tapi nggak suka bayar mahal gitu. Nah, kita tidak akan terpikirkan ketika menyediakan tumbler itu dijual, maksudnya kita tidak akan memikirkan kalau kita bisa memberikan diskon di hari tertentu untuk meningkatkan penjualan tumbler. Lalu yang ketiga itu mengkorelasikan unrelated information dengan produk yang kita punya. Contohnya, kita juga nggak akan kepikiran ketika orang yang ternyata suka ngeteh gitu, itu kan nggak ada hubungannya ya dengan kedai kopi kita gitu. Tapi kita juga bisa dapat masukan nih kalau kita juga bisa loh jual teh ini di kedai kopi kita. Lalu seperti yang bisa dilihat di slide, yang terakhir keuntungannya adalah kita bisa menemukan outcomes yang bisa menghubungkan segalanya. Jadi kedai kopi kita ini nggak cuma bisa jualan tumbler ataupun menyediakan teh, mungkin juga bisa mendapatkan insight-insight yang lain. Lalu dalam digital marketing strategi nih, ketika kita udah berniat menggunakan data gitu kan, kita dapat datanya dari mana gitu.
Nah, digital marketing strategy atau kita memasarkan produk kita atau mengiklankan produk kita dalam dunia digital, itu ada dua hal yang bisa membantu kita atau mempunyai peran utama dalam menangkap data-data dari consumer. Yang pertama adalah cookies dan yang kedua adalah pixel track atau marketing pixel. Mereka ini gunanya apa gitu, atau adanya tuh di mana, ngapain aja gitu. Nah, kedua benda sorry mas. Jadi dalam dunia Jadi ketika kita ingin mendapatkan data yang kita inginkan dalam dunia marketing, kita bisa memanfaatkan dua tools ini, yaitu cookies dan pixel marketing atau pixel tracking. Nah, kedua tools ini mereka tuh bisa melacak kita itu membuka page apa aja, berapa lama, kapan, terus behavior kita dalam membuka site itu gimana. Let's say yang suka belanja di Shopee atau Tokopedia, kalian tertarik pada salah satu produk dan kalian masukin ke keranjang, nah itu juga bisa dilacak melalui cookies ataupun si pixel marketing ini. Lalu site conversionnya tuh gimana? Itu juga bisa kita dapatkan informasinya karena kedua tools tersebut. Lalu web trafficnya gimana juga bisa terbaca dari kedua tools tersebut. Contoh tergampang dari si cookie sama si pixel marketing ini adalah ketika kalian melakukan transaksi menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Let's say kalian booking kamar di Traveloka atau booking tiket kereta atau tiket pesawat melalui Traveloka. Kalau kita sudah memasukkan satu nomor kartu kredit atau nomor kartu kredit itu atau nama kita gitu, kita bisa fill in otomatis, atau pas kita ketik nama kita gitu, let's say Aditya gitu, Aditya siapa itu di bawahnya udah ada, itu karena ada cookies sama si pixel marketing itu. Nah, jadi data itu sebenarnya apa? Data itu adalah map kamu sebagai marketer untuk bisa membaca pasar, untuk bisa membantu kamu dalam lebih mengoptimalkan strategi marketingnya. Kalau zaman sekarang bisa dibantu dengan Google Analytics. Nah, si data ini atau si cookies ataupun pixel marketing tadi dalam channel marketing itu bisa kita lihat bisa dilihat indikatornya dari channel-channel marketing yang kemarin kita bahas. Untuk channel berbayar atau paid channel, kita bisa ngelihat dari jumlah visitor yang masuk ke website kita. Lalu yang kedua, dari mana mereka datang, dari negara mana aja. Terus dalam page kita itu bagian mana sih yang paling sering mereka buka gitu atau mereka kunjungi, itu juga bisa, dan berapa lama mereka stay di website kita atau di page-page kita. Lalu untuk yang channel kepemilikan atau on channel marketing, itu kita bisa ngelihat, kita bisa ngukur dari ads mana yang paling bekerja buat kita, yang paling efektif dan efisien untuk kita, target marketnya yang paling pas buat kita, lalu seberapa banyak uang yang kita habiskan untuk bisa menarik para pelanggan tersebut mengunjungi website kita atau page-page kita. Sedangkan ini yang paling sulit untuk diukur adalah earned channel marketing, di mana di earned channel marketing kita bisa lihat dari social base kita, kita bisa melihat dari social fan base kita atau mention dan interaction, baik itu di Twitter, baik itu di forum, baik itu di komen-komen Instagram atau komen-komen YouTube. Nah, itu agak sulit dilacak. Jadi untuk earned channel marketing ini indikatornya itu hanya bisa kita yang menentukan apakah sudah sesuai dengan keinginan kita atau sudah kita rasa udah efektif dan efisien, itu hanya kita yang bisa menentukan. Nah, sekian untuk perjumpaan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi dengan bab yang baru di kesempatan berikutnya. Terima kasih.